Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha la ta'aluna wal arham innallaha kana 'aliman hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Sadaqallahu adzim. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan siangnya, dan insya Allah kita akan melaksanakan saum Ramadan yang ke-10 pada tahap pertama. Insya Allah puasa kita, ibadah-ibadah kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, serta pahala-pahala yang kita lakukan pada siang hari dan malam hari ini Allah akan terima, dan kita akan mendapatkan pahala dari yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita selalu sanjungkan dan selalu kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah SAW, sahabat, keluarga, dan insyaallah kita yang selalu istiqomah memegang teguh insyaallah beliau di salah Islam, karena dengan Islam inilah kita akan mendapat juru mati dan nur, kesempurnaan dalam beragama. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih pada malam hari ini, insyaallah Allah di bulan Ramadan ini Allah beri keberkahan kepada kita. Jadi sisa-sisa waktu 20 hari ke depan kita usahakan bermaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah telah perintahkan dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat yang menjadi tiang agama buat kita. Terutama saya akan bahas dengan keutamaan dari salat tarawih berjamaah. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian, salat tarawih merupakan ibadah yang paling agung, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan lainnya salat tarawih tidak diwajibkan atau tidak disunahkan. Tapi dikhususkan di bulan Ramadan, tarawih ini menjadi agung karena pelaksanaannya dilakukan seperti kita melaksanakan salat lail, salat malam. Maka salat tarawih berjamaah lebih utama, seperti salat-salat berjamaah yang kita lakukan di masjid. Ditambah keutamaannya karena dilaksanakan di berjamaah, maka salat tarawih ini menjadi nilainya yang luar biasa karena dilakukan di bulan Ramadan. Dan pasnya tingkatnya itu sama dengan melaksanakan salatul lail, salat malam. Maka kesempatan inilah yang kita pergunakan untuk melaksanakan salat tarawih itu secara berjamaah, untuk membuat kita bersemangat, membuat kita punya motivasi, karena dengan berjamaah kita melaksanakan dengan yang gembira. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dijelaskan bahwasanya siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulislah untuknya pahala qiyam suatu malam penuh. Gimana luar biasa ini hadisnya, hadis sahih. Ya, perawinya ada 2 orang, Ahmad dan Tirmizi. Jadi sayang kalau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan sehat, ditambah lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping sehat Allah beri kesempatan buat kita untuk menjalankan ibadah puasa siangnya dan melaksanakan ibadah qiyam lail di malam harinya. Tidak lain tidak bukan Allah memberikan kesempatan ini
Maka kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan dengan baik sebaik-baiknya, dengan sesenang-senangnya, dengan ketakwaan kita, insya Allah dengan saum di siang harinya dan dia mulai pada malam harinya kita akan mendapat maksimal dalam tubuh kita itu sehat. Karena di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk sehat. Makanya kita diatur pagi makan secukupnya, serta sore atau menjelang petang kita berbuka. Jadi kontribusi di lambung kita itu sesuaikan dengan keadaan manusia. Kalau robot aja berproduksi itu pasti ada berhentinya. Maka kita diusahakan di bulan Ramadan sama 30 sampai 29 hari itu kita usahakan lambung kita, perut kita diistirahatkan untuk mengunyah makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Selanjutnya, keutamaan dari sholat tarawih ini adalah bisa meraih Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'idznin kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Qiyamul Lail ini tarawihnya adalah bagian dari Qiyamul Lail. Mungkin teman-teman kita yang biasa ngaji sama Ustaz Nawi udah tahu kalau sholat tarawih itu adalah bagian dari sholat Qiyamul Lail. Maka itu sholat kita ini Ibu, kita disaksikan oleh malaikat. Insya Allah kalau Allah berkehendak kita akan termasuk mendapat keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Maka diusahakanlah Bu, kalau kita sehat, kita punya kemampuan, usahakan datang untuk beribadah. Apalagi sholat tarawih kita ini nggak sendiri, sholat tarawih kita ini berjamaah. Kadang-kadang kalau kita sholat sendiri itu malunya luar biasa. Tapi kalau kita datang berjamaah itu ada kesenangan-kesenangan yang mungkin luar biasa. Coba ibu yang biasa mungkin mau sholat sendiri aja di rumah. Nggak ada kesenangan, nggak ada kegembiraan. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah kegembiraan itu akan hadir pada kita. Ya mungkin kita buktikan kepada diri kita masing-masing. Kegembiraan itu disambut di bulan Ramadan, kita sholat. Kedua, kita berjamaah. Ketiga, kita bersilaturahmi. Dan yang keempat, kita insya Allah akan mendapat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini Bu, ya emang didapat dengan kita rajin melaksanakan Qiyamul Lail. Nah, tarawih ini adalah bagian dari Qiyamul Lail. Maka sayang kalau tidak ada udzur yang mungkin tidak kita lakukan. Mungkin Bu, kalau sholat kita sendiri malam atau habis sahur itu pasti beda suasananya, malas, ya kan? Malas, apalagi ibu belum masak, belum ini, belum itu. Nah, jangan ibu yang bergerak. Kita aja suami para laki itu karena suka malas melaksanakan Qiyamul Lail, walaupun 2 rakaat dan 1 witir atau 3 witir. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, kita merasakan Ramadan ini dan kita alhamdulillah kita termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan umatnya Nabi Muhammad kita dapat melaksanakan Salatul Lail, kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan dan kita dapat menyaksikan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Selanjutnya sholat tarawih adalah seutama-utama sholat sunnah. Wah, tuh udah semua utamanya sholat sunnah. Kebanyakan dari mazhab Hambali berpendapat bahwa seutama sholat adalah sholat sunnah. Maka sholat sunnah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Jadi Bu, ini sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang luar biasa. Karena biasanya di mana-mana sholat sunnah rata-rata kita melaksanakan sendiri-sendiri. Tapi sholat sunnah tarawih ini utamanya sangat luar biasa. Pertama, kita laksanakan di bulan Ramadan.
Kita tahu di bulan Ramadan itu setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Kedua adalah kita melaksanakan sholat tarawih ini adalah bagian dari sholat qiyamul lail yang biasanya dilaksanakan itu sepertiga malam, ya. Yang saat-saat sepertiga malam itu susah untuk kita melaksanakannya, apalagi setiap harinya kita beraktivitas. Aktivitas kita memakan waktu, memakan tenaga. Nah, pada malam itu kita susah untuk bangun. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan Allah sediakan yang ini pertama udah sholat sunnah dipimpin oleh imam berjamaah dan serta pahalanya berlipat ganda. Malam-malam biasa aja setiap hari itu pahalanya luar biasa. Ditambah lagi kita melaksanakan pembelajaran pada bulan Ramadan. Maka apa yang kita dapat? Pahala yang berlipat ganda. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, rata-rata kan kita mendapat pahala 27, ya kan? Kalau sendiri satu. Nah, apalagi kita nih sama bulan Ramadan 2 kali lagi bisa 10.000 kita melaksanakan sholat Ramadan. Ditambah kalau kita mengeluarkan rezeki kita untuk mengisi tromol-tromol, melaksanakan di samping kita beribadah syaum Ramadan siangnya, kita bersedekah, terusnya kita melaksanakan sunnah-sunnah yang lain seperti sunnah melaksanakan melaksanakan saum di siang hari. Setelah berzekah kita sholat berjamaah yang laki-laki, ibu-ibu sholat di rumah, menyediakan makan, maka kita pahalanya akan berlipat ganda. Ditambah lagi kita sahur di pagi hari. Sahur itu kan ada nilai ibadahnya, bukan sahur asal sahur aja, tapi ada nilai ibadah dan keberkahannya. Maka saya himbau pada diri saya pribadi, khususnya mungkin pada malam-malam kali ini kita masih punya kesempatan 20 kali sholat berjamaah lagi. Maka insya Allah dengan usia yang kita punya, dengan usia yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, maka mari kita laksanakan sholat tarawih ini berjamaah, ya, supaya nilai kegembiraan kita, nilai kesemangatan kita akan bertambah. Insya Allah maka pahala akan menyertai kita. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang akan mengimami salat tarawih berjamaah Ustaz Ahina Farhan.